Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas tentang hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Jadi sebelum harta itu nanti dibagi kepada ahli waris, maka ada beberapa hal yang perlu ditunaikan dari harta orang yang meninggal tersebut. Yang pertama adalah digunakan untuk keperluan mayit tersebut atau orang yang meninggal. Kebutuhan yang diperlukan mulai dari pembelian kain kafan, kemudian untuk bedah bumi, penggalian kubur, dan semua hal yang berkaitan dengan keperluan mayit, yaitu sampai dia dikuburkan, itu maka diambilkan dari hartanya si mayit. Kemudian setelah itu ditunaikan hak berkaitan dengan hutang, yaitu ketika mayit orang yang meninggal itu meninggalkan hutang, maka ditunaikan dan diambilkan dari hartanya si mayit. Hutang ada dua, hutang yang ada jaminan, ada yang hutang yang tidak ada jaminan. Hutang yang dengan jaminan ini, maka dia didahulukan. Sehingga setelah harta digunakan untuk keperluan proses pemakaman, sampai dikuburkan, maka digunakan untuk keperluan pembayaran hutang. Kemudian yang ketiga adalah hutang-hutang yang tanpa jaminan. Contohnya apa? Bisa dilihat hutang yang berkaitan dengan Allah. Contohnya seperti zakat mal. Ketika orang itu harusnya sudah membayar zakat mal, kemudian dia ternyata meninggal dunia, maka dia punya hutang dan harus diambilkan dari hartanya orang yang meninggal tersebut. Demikian juga kafaroh. Misalkan dia melanggar sumpah, ya, atau dia melanggar syariat yang lainnya, yang di situ ada kafaroh atau membayar tebusan. Dan sebelum dia membayar kafaroh atau tebusan ini, ternyata dia meninggal dunia, maka harta tersebut diambilkan untuk membayar hutang tersebut atau membayar denda tersebut. Atau dia pernah nazar, ya, dan nazar sudah terlaksana, artinya keinginannya sudah terlaksana, sehingga dia punya hutang ketika dia belum membayarkan nazar tersebut. Ini contohnya. Atau dia punya pekerja, punya karyawan yang harusnya dia sudah membayarkan kepada mereka karena sudah akhir bulan misalkan, ternyata dia meninggal dunia. Maka ini harus diambilkan dari hartanya si mayit tersebut atau orang yang meninggal tersebut. Ini yang dimaksud dengan harta atau hutang-hutang yang tanpa jaminan. Kemudian yang keempat adalah menunaikan wasiat. Dan wasiat ini adalah maksimal sepertiga. Jadi wasiat ada beberapa ketentuan. Yang pertama, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, karena ahli waris nanti akan mendapatkan harta warisan, yaitu bagian warisan. Sehingga wasiat bukan untuk ahli waris. Kemudian wasiat ini maksimal adalah sepertiga. Jadi sepertiga dari hartanya si mayit. Ya, setelah dikurangi dari tiga hal di atas tersebut. Untuk proses pemakaman, ya, untuk pelaksanaan hutang, untuk hutang-hutang yang tanpa jaminan. Maka setelah dikurangi dari tiga hal tersebut, maka tidak boleh sisanya tadi, tidak boleh ya sepertiganya, maksimal atau lebih dari sepertiga itu digunakan untuk wasiat. Jadi maksimal hanya sepertiga. Ya. Bagaimana kasusnya misalkan ada orang tua yang dia pernah memberikan wasiat kepada ahli waris. Hal seperti ini
nanti ketika orang itu meninggal dunia, apabila ahli waris yang lainnya tidak mensetujui, maka batal wasiat tersebut. Apabila ahli waris yang lainnya mensetujui, maka dibolehkan menunaikan wasiat kepada sebagian ahli waris. Karena setelah meninggal dunia, maka harta itu adalah haknya para ahli waris yang lainnya, yang apabila ada salah satu pernah mendapatkan wasiat, maka harus mendapatkan izin dan ridho dari ahli waris yang lain. Kemudian yang terakhir adalah warisan. Jadi setelah dikurangi dari proses untuk pemakaman jenazah tersebut sampai ke liang lahat, kemudian untuk bayar hutang, kemudian hutang yang tanpa jaminan, kemudian dikurangi dari wasiat, maka sisanya adalah warisan. Jadi harta waris ini adalah murni sudah sisa dari harta yang sudah dikurangi dari empat hal tersebut di atas. Inilah harta warisan yang nanti akan diberikan kepada para ahli waris. Kalau dia masih punya anak, diberikan kepada anaknya. Yang masih punya istri, kepada istrinya. Kalau masih ada orang tua, kepada orang tuanya, dan lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.